Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama Taufik Nobo di sini. Oke, ini adalah Poco X6 5G, bukan versi yang Pro. Dan hari ini gue pengen ngebahas ya, kenapa handphone ini bisa jadi salah satu handphone yang sebenarnya worthy banget untuk dibeli. Yuk kita obrolin. Pertama, kita lihat dari bagian desainnya. Poco X6 5G ini masih banget mengedepankan desain Poco yang kita kenal di awal tahun 2024, yaitu garis tegas di bagian frame, kamera bump yang besar, dan branding Poco yang menurut gue kali ini agak sedikit lebih seimbang dibandingkan dengan adiknya Poco M6 Pro. Walaupun sebenarnya mungkin secara dimensi logo sih ini masih sama-sama aja ya sama si M6 Pro, tapi gue bilang seimbang mungkin karena hadirnya kamera bump di sini nih. Jadi terasa lebih ya simetris saja antara kamera dengan logonya. Secara ketipisannya, Poco X6 5G ini masih tetap di bawah 8 mili, dan kalau ada sesuatu yang bisa diimprove dari handphone ini menurut gue adalah masalah bagian bodi belakangnya. Harapannya ada sedikit curve di sini, jadi rasa-rasanya nanti bisa lebih nyaman dan juga lebih premium lah kalau digenggam. Tapi ya itu aja sih, sisanya bisa dibilang aman. Oh, sedikit tentang material pembuatannya. Poco X6 5G ini masih menggunakan polikarbonat ya, baik bagian belakangnya dan juga bagian nih, body atau frame sampingnya. Jadi menambah keentengan device ini jadi hanya 181 gram aja, which is kinda plus point. Kedua, kenapa Poco X6 5G ini bisa worthy banget buat dibeli, itu adalah masalah layarnya. Secara desain, Poco X6 5G udah hadir dengan desain punch hole atau dot display kalau bahasanya Poco, jadi udah tampil lebih modern, dan ketinggalan secara bezelnya sendiri, dia ini udah tipis. Bezel kiri kanan dan atas bawah ini emang ada ketebalan secara dimensi gitu ya, tapi nggak terlalu ketara lah untuk daily usage. Untuk panelnya sendiri, Poco X5 5G ini udah menggunakan Crystal Res 1.5K Flow AMOLED. Refresh rate-nya ini langsung dikasih 120 Hz, udah pakai Corning Gorilla Glass Victus untuk perlindungannya, dan touch sampling rate-nya up to 2160 Hz. Untuk multimedia, tentu dengan layar seperti ini warnanya udah keluar, udah support HDR juga, jadi untuk scene-scene gelap ini masih bisa dilihat dengan cukup nyaman jatuhnya di Poco X6 5G. Selain masalah layarnya, untuk speakernya juga handphone ini udah menggunakan stereo speaker. Benar, untuk suaranya ini masih banyak main di mid dan juga di treble, jadi bassnya bukan yang paling punchy, tapi udah cukup loud untuk kelasan handphone dengan harga 3 jutaan. Ketiga, kita lihat Poco X6 5G ini dari sisi performa. Dia adalah handphone pertama nih yang hadir di Indonesia menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Satu buah chipset yang ini udah working really well untuk satu buah handphone mid-range dengan harga 3 jutaan. Ingat ya, 3 jutaan, bukan yang 5 jutaan. Perpaduan Poco antara RAM dan juga storage-nya dengan chipsetnya itu emang tujuannya pengen ngebikin performa Poco X6 5G ini jadi GG secara performa gitu ya. Makin GG performanya kalau bahasanya Poco. Detailnya untuk internalnya dia menggunakan chipset, tadi gue udah bilang, Snapdragon 7S Gen 2 berpadu dengan RAM 12GB LPDDR4X, bisa di-expand sampai dengan 12GB menggunakan memori extension 3.0, dan juga storage-nya 256GB dengan teknologi UFS 2.2. Spesifikasi ini memberikan benchmark yang menurut gue udah cakep sebenarnya untuk handphone kelasan 3 jutaan. Sekali lagi, Antutunya gue bisa ngedapetin hasil 593 ribuan, Geekbench 6 single core score-nya itu 1061, multi core score-nya 2728, OpenCL Geekbench 6 1759, Vulkan-nya 2152, dan hasil 3D Mark untuk wildlife stress test gue bisa ngedapetin highest score 3015, lowest score-nya 2091, jadi stabilitasnya itu ada di angka 99,2%. Dan itu adalah satu buah angka yang menurut gue udah bagus secara benchmarking. Suhu sendiri menurut aplikasi 3D Mark itu dia mentok di angka 39 derajat. Emang ini bukan yang paling akurat ya, tapi menunjukkan, oh kalau kelasan si 7S Gen 2 memang polnya di sana. Diterjemahin ke penggunaan sehari-hari gimana? Merem lah kalau misalnya penggunaannya hanya untuk messaging dan juga social media. Udah nyaman, form factor, layar, performa, itu udah aman. Tapi kalau kita coba terjemahin ke editing, scrubbing, timeline, pakai CapCut, ini mau timelinenya 4K, tambahin transisi, overlay, dan juga tambahin audio,
gue hanya menggunakan up to 3 layers, ini juga masih aman. Gue exporting file 4K ke 1080, filenya ini 1 menit 42 detik. Itu gue hanya perlu waktu 48 detik. Emang secara export time-nya bukan yang paling ngebut, tapi ya udah masih aman. Mengingat juga ini harga handphone 3 jutaan, balik lagi gitu ya. 3,799 pas gue bikin video ini karena lagi ada promo Ramadan. Kalau kita terjemahin ke gaming gimana? Nah, ini yang mungkin harus kita lihat lebih jauh. Game pertama yang gue mainin ini Call of Duty Mobile, bukan yang Warzone. Yang pertama Call of Duty Mobile. Nah, di sini emang secara aplikasi udah kebuka nih untuk settingan frame rate-nya sampai max. Tapi pas gue coba tes menggunakan PerfDock, aplikasi yang emang dipakai untuk mengukur FPS oleh banyak reviewer, ternyata emang dia masih mentok di 60 FPS aja. Nggak apa-apa. In time ini biasanya nanti akan kebuka untuk FPS tingginya. Jadi ditunggu aja. Semoga Poco bisa ngobrol lebih intens sama developer gitu ya. Tapi hasil uji coba FPS gue ini memperlihatkan kalau si Poco X6 5G ini bisa nih bertahan masih di area 60 sampai 58 FPS. Ada sesekali jitter atau jatuh sampai ke 54 FPS, tapi itu bukan satu buah angka yang aneh. Yang menarik adalah di saat gue coba main MLBB atau Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya, Poco X6 5G udah bisa ngedapetin settingan super, jadi udah bisa dapat 90 FPS. Pas gue coba main game pertama, nah ini dia bisa ngedapetin rata 90 FPS. Sesekali turun gitu, tapi nggak ada yang drop jauh kecuali mungkin pas turretnya hancur. Nah ini emang pastilah pas gue coba main game kedua ini dengan settingan grafik yang sama, settingan frame rate yang sama, masuk di menit ketiga gue mengalami penurunan tiba-tiba ke angka 60 fps. Walaupun emang dia stabil ya, di menit keempat dia udah mulai naik lagi, tapi seperti yang lo lihat ini grafik permainannya tiba-tiba FPS-nya ini naik turun hebat sekali. Nggak lama dia turun lagi ke 60-an FPS. Terus begini sampai sekitar 3 kali dan akhirnya dia naik ke 90 dengan kondisi ya emang untuk stabilitas FPS-nya agak naik turun. But somewhat dia masih bermain di angka sekitaran atas 80 FPS. Baru agak drop pas turretnya hancur dan dia naik lagi. Kenapa bisa begini? Gue nggak terlalu mengerti karena gue nggak bisa juga nih mereplikasi kejadian ini. Tapi kejadian, makanya gue laporkan gitu ya. Cuman satu hal yang harus gue ceritain adalah gue menyadari terjadinya penurunan FPS dari 90 ke 60 itu di saat gue ngecek hasil uji coba gitu ya. Pas lagi main, gue nggak ngerasain perubahan frame rate yang signifikan mengganggu permainan gitu. Karena emang kayaknya gue lagi jelek juga mainnya pas itu. Tapi ya secara gameplay overall tuh nggak mengganggu, but take the data as it is gitu ya. Balik lagi, karena gue tidak bisa mereplikasi, jadi ya sok monggo silakan dipertimbangkan aja temuan gue yang satu ini. Keempat, kenapa si Poco X6 5G ini sangat mungkin worthy untuk dibeli itu adalah terkait dengan performa baterainya. Dari sisi besaran baterainya sendiri, Poco X6 5G ini udah menggunakan daya 5100 mAh. Sedikit lebih besar dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor pada umumnya. Untuk charging speed-nya sendiri, dia udah bisa 67 watt turbo charging. By the way, untuk benchmarking data yang gue punya, pertama nonton YouTube selama 3 jam, brightness 100%, menggunakan wifi, suara 20%, dia menghabiskan daya 33%. Main Call of Duty Mobile selama 15 menit atau 2 game, ini memakan baterai kurang lebih 3%. Dan main Mobile Legends 20 menit, baterainya berkurang 7%. Untuk charging speednya sendiri, gua colok si Poco X6 5G ini dalam kondisi baterai 15%. 5 menit kemudian baterainya bertambah jadi 31%, 15 menit kemudian bertambah jadi 52%, dan 30 menit kemudian bertambah jadi 76%. Kalau untuk waktu fullnya sendiri dari 15 ke 100%, gue memerlukan waktu 1 jam 7 menit menggunakan charger bawaan. Hal kelima yang pengen kita bahas dari X6 5G, kenapa mungkin banget dia worthy untuk dibeli, itu adalah masalah settingan kameranya. Poco X6 5G ini sebenarnya secara settingan kameranya bisa dibilang Poco banget ya. Dia menggunakan main kamera 64 megapiksel, udah pakai OIS plus EIS, 8 megapiksel ultra wide angle kamera dan 2 megapiksel makro kamera. Nggak ketinggalan kamera depannya 16 megapiksel. Yang menarik adalah di Poco X6 5G ini Poco menghadirkan Poco Imaging Engine. Jadi bisa dibilang dia emang ada semacam algoritma di dalam handphonenya untuk ngebikin hasil foto jadi lebih cakep lagi. Pas gue coba beberapa hasil foto yang gue punya emang bisa dibilang
Ini hasil foto-fotonya menarik ya. Dynamic range-nya ini bisa dibilang luas untuk handphone 3 jutaan dan gue cukup yakin ini kebantu banget dengan ASP dari 7S Gen 2 plus juga si Poco Imaging Engine tadi. Untuk auto exposure-nya si Poco X6 5G ini juga bekerja dengan baik tanpa kita perlu main-mainin slider exposure, dapat hasil yang asik. Untuk detail hasil fotonya juga udah bagus. Jadi bisa dibilang gitu ya, antara performa kamera dan juga performa handphone, si Poco X6 5G ini emang paling GG di antara 3 kali makin GG yang gue coba selama dalam rentang waktu 2 bulan terakhir ini. Untuk perekaman videonya, Poco X6 5G ini dari kamera belakangnya mentok di 4K 30 fps dan untuk ultra wide angle-nya dia mentok di 1080 30 fps. Sementara kamera depannya itu bisa ngedapetin 1080 60 fps. Catatan utamanya Poco X6 5G ini kalau lo merekam menggunakan kamera belakang di 4K 30, kamera ultra wide angle-nya masih bisa diakses, tapi begitu kita pencet resolusinya otomatis berubah ke 1080 30 fps. Lebih teliti lagi kali ya sebelum memencet tombol rekam daripada nanti mikirnya udah dapat 4K ternyata masih mentok di 1080. Hal yang keenam sekaligus yang terakhir, kenapa Poco X6 5G ini sangat mungkin worth it untuk dibeli, itu adalah kalau kita ngelihat kompetitor di kiri dan kanannya. Baru ini bukan video komparasi, jadi gue cuma bakal ngomongin cepet aja tanpa ngebandingin specs to specs gitu ya. Tapi chipset Snapdragon 7S Gen 2 pas gue bikin video ini datang ke Indo tuh baru 3. Ada Poco X6 5G, ada Redmi Note 13 Pro 5G, dan juga ada Realme 12 Pro Plus. Bukan berarti yang lain itu tidak ada keunggulan spesifikasi. Karena hadir mereka punya beberapa keunggulan spesifikasi. Tapi kalau kita ngeliat nih perbandingan antara harga, terus juga antara performa, hasil foto, baterai, dan semua segala macam, ini seimbang banget dan kejam sih ya. 3 jutaan. Oke lah, 3799 atau 3999 itu jadi harga patokannya si Poco X6 5G ini. Berbanding dengan lawannya yang lain, wah agak rumit tuh. Karena yang ini seimbang dan performanya juga solid. Jadi si kejam dan si tega nih. Saudaranya sendiri aja diselengkat. Dan itu dia ya, 6 alasan kenapa menurut gue si Poco X6 5G ini sangat mungkin worthy untuk dibeli. Tinggal sekarang nih, kan gue udah paparin, disesuaikan aja antara budget lo, keinginan lo, dan juga kebutuhan lo. Masuk apa enggak. Karena secara teori harusnya masuk ya. Tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Apakah ini akan masuk dalam target daftar pemburuan penghabisan THR lo? Atau enggak, atau gimana, bolehlah tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi, kita ngobrol. Buat sekarang Taufik mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.